dikodok lagi gitu. Digodok lagi iya. Jangan kodok-kodok ambil dah. Itu ringkas itu. Tapi saya nggak jamanya ini jama aja nggak dikosor Bu. Jama aja nggak dikosor. Jamak doang 4 Iya, 4 Kalau dikosor kan di Cuma waktunya Karena kan jarak jauh ya Bu. iya, karena kan saya kan darurat ya, darurat jadi dijamah tapi nggak dikosor. jadi 4. Iya, maksudnya untuk mempermudah aja gitu kan, kalau bolak-balik wudhu kan repot juga kan. Tapi kalau ada selang-selang bukannya tayamum aja gitu Bu nggak? Kan kotoran semua. Iya itu kan pakai pempes ya Bu ya. Waktu Pakai pempes. bukan pempes, Kateter. kateter sama ini kan apa namanya, penampungan darah ini, darah kotor. Iya, dari pas habis operasi. Iya, penampungan darah kotor. Kalau darah kotor kan diambilnya di belakang, kalau kateter kan dari depan. Nah, terus kalau ini apa namanya, Sakit infus, semua kali ya. Iya. infus kan, Iya. jadi ya memang diniatin untuk dikodok selama seminggu, tapi kan saya kan 15 hari. Kalau yang seminggu sebelumnya sama seminggu sesudahnya, Semua sebelum Iya. masih sehat. Maksudnya masih Iya. hidup. jadi seminggu sesudahnya aja. Baik Ibu, kemarin itu Ibu sampai mana Ibu ya? Sampai surat Fatir 13-14 itu. Oh iya, saya ngulang ya. Iya. Saya ngulang ya. Baik. Tapi saya ngulang ininya aja ya, terjemahnya aja Bu ya, nggak usah ayatnya Bu ya, biar agak dapetan nanti apa namanya kajiannya. Baik. Dan orang-orang yang kamu seru sembah Bu ya, selain Allah tiada mempunyai apa-apa Bu ya, nggak punya apa-apa Bu ya. Jadi nggak bisa mengabulkan, pokoknya nggak punya apa-apa aja Bu ya. Paham Bu ya. Nah, jadi walaupun setipis kulit ari Bu ya, setipis kulit ari. Nah, kulit ari di apa namanya, di Arab ini kan di Ibnu Katsir Bu ya, kan ini kan Arab Bu ya. Jadi kulit arinya itu mengambilnya itu ke kulit ari korma Bu ya. Nah, kayak Ibu kan tadi nggak makan korma ya. Ibu kalau suka makan korma kan ada kulit arinya. Nah, itu setipis itu pun nggak ada apa-apanya. Jadi pokoknya nggak ada apa-apanya aja. Kalau permintaan kepada kepada mayit gitu ya. Nah, kalau di Jakarta mah di sini ya kan salak ya, ada kulit ari ya. Nah, telur kan ada kulit ari Bu ya. Nah, setipis itu pun ada ya. Merah. Ya. Jadi setipis itu tidak ada punya kemampuan Bu ya. Makanya jangan suka minta kepada mayit, karena tidak ada apa-apanya. Kata siapa? Kata Allah Bu ya. Di mana? Di surat Fatir ayat 13 sama 14 ya. Nah, jadi sampai dibanding-bandingkan kepada kulit ari Bu ya, saking apanya Bu? Saking nggak ada apa-apanya gitu Bu ya. Saking nggak ada apa-apa. Belas pokoknya sama. Iya, nggak ada apa-apanya gitu Bu ya. Kalau ini Bu ya, kalau miskolatun itu kan sebesar biji sawi Bu ya. Nah, Ibu kalau sebesar biji sawi, tafsir di sini Bu ya. Kalau tafsir Indonesia itu sebesar biji sawi Bu ya. Karena apa? Karena mungkin Bu ya di Indonesia tuh tidak ada yang lebih lagi dari lebih kecil lagi dari biji sawi. Makanya sebesar biji sawi. Kalau Ibu coba paham Bu ya? Coba dengerin. Kalau di bahasa Arabnya Ibu ya, yang surat miskolatun saroyaro itu Bu ya. Nah, itu Bu ya, kalau diumpamakan di bahasa Arabnya yaitu sebesar semut kecil punya anak. Semut kecil kan punya anaknya lebih kecil lagi kan. Nah, itu Bu ya. Jadi sebesar sebesar anak semut kecil. Nah, sebesar anak semut kecil gitu ya. Kalau di sini kan
biji sawi Bu ya. Iya. Nah gitu. Jadi maksudnya tuh karena kecil banget gitu Bu ya. Nah seperti itu. Nah jadi seperti itu Bu ya. Kalau tafsir bahasa Indonesia kan sebesar biji sawi. Karena mungkin paling kecil di Indonesia itu biji sawi. Tapi kalau di Arab itu sekecil yaitu anak semut kecil. Kan itu ya. Kan ada yang semut kecil banget kan? Nah itu anaknya kan lebih kecil lagi kan. Nah itu Bu ya. Jadi semua itu akan dibalas walaupun sekecil apapun gitu ya. Nah dan Ibu maaf ya sekalian Bu ya. Jadi jangan suka meremehkan. Maksudnya sekecil itu kan Bu ya, itu akan dibalas kan Bu ya. Nah jangan suka meremehkan amal kebaikan yang kecil Bu ya. Jangan suka meremehkan kebaikan yang kecil. Kenapa Bu? Siapa tahu Bu ya, yang bisa mengangkat manusia dari surga amalan yang kecil-kecil itu. Nah, pemahamannya apa Bu? Sebab maaf Bu ya, kalau umpamanya amalnya besar, mungkin takut ada bangganya, ada riaknya gitu ya. Tapi kan kalau kecil kan ikhlas, Iya. kan gitu kan? Nah gitu Bu ya. Jadi ke situ larinya Bu ya. Jadi carinya itu yang ikhlas ya Bu. Ya Nggak iyalah yang sekecil-kecilnya ikhlas. gitu Udah. ya. Ya, kalau orang maaf ya, nuangin air aja, masa nggak ikhlas? Iya. Nah itulah siapa tahu amal itulah yang bisa mengangkat orang dari neraka gitu. Karena apa? Karena ikhlasnya gitu ya. Ya kan katanya masuk surga itu ada yang dari rajin tahajud, ada yang dari bagian bacaan Quran, ada dari infak terus. Iya. Jadi jalan-jalan ke surga banyak macamnya. Iya, tapi ikhlasnya itu Bu Iya, ya. yang ikhlas itu. Nah jadi Ibu, siapa tahu Bu ya yang menyelamatkan kita itu Bu ya, yaitu amalannya kecil. Kenapa? Amal kecil orang pasti ikhlas gitu ya. Insya Allah Kalau ya. amal Karena yang nggak besar sepele mungkin gitu, ada sepele. ya. Jadi Ada nggak riaknya. ya. Jadi nggak boleh meremehkan ya, nggak boleh meremehkan amal yang kecil gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Udah itu selingan Bu ya. Baik ya. Jadi Bu namanya? Jika kamu menyeru merekanya mayit Bu ya, orang meninggal ya. Mereka tiada mendengar ya. Ya, siapa? Bukan ke sini Bu. Bukan ke sini. Bawah. Di bawah. Mereka tiada mendengar seruanmu Bu ya. Nah Ibu, yang namanya seperti ayat ini kan sekarang kan banyak, bukan masih banyak. Sekarang kan banyak Bu ya. Nah kan dulu juga banyak orang-orang yang minta-minta ke berhala ya. Nah kalau sekarang kan bukan berhala yang dipinta, itu kuburan gitu ya. Nah kenapa ada ayat-ayat ini Bu ya, ada ayat seperti ini? Karena dulu mereka suka pada minta ke berhala. Tapi begini Bu ya, orang kafir Quraisy itu, musyrikin Quraisy kalau ditanya Bu ya, kenapa kamu kok minta kepada kuburan, berdoa kepada kuburan? Dia jawab kok Bu, jawabnya aku tidak minta kepada bukan kuburan, berhala ya. Aku tidak minta kepada berhala, tapi aku minta kepada Allah Bu ya, melalui perantara berhala ini gitu. Itu kafir Quraisy juga begitu Bu ya. Nah, jadi melalui perantara berhala ya. Kalau pada saat ini nggak ada berhala Bu ya, adanya pohon gede sama batu gede Bu ya, sama kali Bu ya. Kan banyak orang suka pada ngerem di kali, minta berkah, minta macam-macam lah Bu ya, gitu Bu ya. Gunung iya. Nah gitu Bu ya, sama kuburan kan gitu. Akhirnya gila. Akhirnya gila itu yang tadi kali. Nah, begitu Bu ya. Jadi ini ayat ini kan menceritakan orang-orang dulu kan pada zaman Rasulullah kan. Nah, sekarang juga kan masih banyak kan seperti itu ya. Kalau dulu emang langsung ke berhala, kalau sekarang yaitu berhalanya yaitu batu gede, pohon gede, kemudian kali gitu ya, pada ngerem di kali kan ada Bu ya. Terus kuburan itu yang jadi berhalanya sekarang itu Bu ya. Nah, jadi ini kan ceritakan yang dulu kan, tapi sekarang kan masih banyak kan. Kemarin dari Jakarta tuh bulan dulu di Agar Papak Cinuluk Garut ada berapa bis tuh? Ke mana? Ke Garut, ke Agar Papak. Dulu ke makam. Makam naon? Atuh dah biar dicaketan kadinya. Sakit ibu. Rada caket ya di Garut Cengkareng. Maaf siapa?
Emang taruh tuh ningali anak tanah YouTube. Sama os yang pakai ketup. Udah lama. Udah lama, Bu ya. Baik ya. Dan Bu ya, kalau mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, Bu ya, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, Bu ya, sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui, Bu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Bu ya. Jadi seperti itu, Bu ya. Jadi itu syirik, Bu ya. Nah, jadi pada saat ini juga masih banyak orang yang berlaku syirik seperti orang-orang kaum musyrikin dulu gitu, Bu ya. Itu kan ini ceritanya yang dulu kan. Tapi pada saat ini masih banyak kan. Nah, cuman kalau dulu emang berhalanya, kalau sekarang berhalanya yaitu batu gede, pohon gede, laut, kali, Bu ya. Laut malah ya. Pernah kan laut, Bu ya. Kemudian kuburan. Itu, Bu ya. Tidak bisa kan Ibu penerus penerus Ibu ya. Ya. Baik Ibu, itu ayat 13-14 Fatir, Bu ya. Nah kemudian Ibu, apakah makna ahya itu hidup, Bu ya, pada firman Allah Ta'ala ini udah beda ceritanya, Bu ya. Jadi cerita yang sirik-sirik tadi udah, Bu ya. Ayat apa? 13-12 Bu ya. Kemudian 80 An-Naml. Kemudian 52 Ar-Rum. Kemudian apa lagi? Satu lagi Fatir 22. Itu, Bu ya. Nah, gitu. Jadi tidak bisa, Bu ya, tidak bisa mendengar, Bu ya. Walaupun hanya setipis kulit ari. Paham, Bu ya? Baik ya. Ini Ali Imran, Bu ya, ayat 169 ya. Di ini aja ditulis. Nah, ini aja nggak usah ditulis artinya, Bu ya. Imran ayat 169, Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, Bu ya. Nah, di sini yang di garis bawah ini amwata, Bu ya. Nah, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bukan amwata kematian, Bu. Ahya, Bu ya. 169. Nah, Ibu, janganlah kamu mengira, Bu ya, bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, Bu ya. Siapa? Yaitu apa? Para syuhada, Bu ya. Ada yang pada mati syahid, Bu ya. Para syuhada, Bu ya, yang pada mati syahid, Bu ya. Di jalan Allah itu mati. Jangan ditulis itu, Mbak, Bu. Ibu tinggal lihat aja, ini ayat, Bu ya. Ayat ya. Kalau ayat kan bisa ngelihat Ibu nanti di Al-Qur'an, Bu ya. Baik. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, Bu ya, yaitu syahid para syuhada, Bu ya. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya, Bu ya. Nah, dengan mendapat rezeki, Bu ya. Baik, Ibu. Sesungguhnya mana ahya di sini yaitu ahyaun inda rabbihim, Bu ya. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu hidup dengan kehidupan yang penuh kenikmatan, Bu ya. Hidup ya. Hidup dengan penuh kenikmatan. Siapa? Orang yang mati syahid, Bu ya. Jadi hidup dapat rezeki, Bu ya, dikasih rezeki sama Allah gitu, Bu ya. Nah, kemudian mendapatkan kenikmatan. Siapa? Yaitu orang yang mati syahid gitu, Bu ya. Kalau di ayat lain, Ibu ya, yaitu di surga, Bu ya. Jadi adanya itu ruhnya, Bu ya. Di tembolok burung hijau, Bu ya. Nah, jadi dia terbang ke sana, terbang ke sini itu bebas, Bu ya. Bahkan bisa bergelantungan di bukan di pohon, di lampu-lampu itu. Ya, gitu ya. Kalau kayak di sini lampu gantung gitu, Bu ya. Nah, tapi yang indah gitu ya, tentunya gitu, Bu ya. Paham, Bu ya? Lampunya di surga. Ya, di surga ya. Nah, jadi orang yang pada mati syahid, Bu ya, itu mendapatkan hidup, ya, hidup di sisi Allah, Bu ya, dengan mendapatkan rezeki, Bu ya, mendapatkan kenikmatan. Paham tuh, Bu ya? Baik. Nah, kemudian Ibu, sesungguhnya makna ahya itu kehidupan, Bu ya.
Artinya ahya, Bu ya, dalam ayat ini itu menunjukkan bahwa mereka itu hidup, Bu ya. Siapa? Yaitu orang-orang yang mati syahid, Bu ya. Dengan kehidupan yang penuh kenikmatan ya, Bu. Karena arwah para syuhada itu diberi kenikmatan di surga, Bu ya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Bu ya, apa kata Allah? Inda rabbihim yurzaqun. Kata siapa? Kata Allah, Bu ya. Serta kehidupan mereka tidaklah sama dengan kehidupan di dunia, Bu ya. Pastinya udah beda, Bu ya. Kenapa? Karena itu kehidupan udah kehidupan di surga gitu, Bu ya. Karena mereka tidak bisa mendengar, Bu ya, walaupun yang berdoa kepada mereka. Jadi Ibu kan kalau ke Gunung Uhud, Bu ya, itu kan ada makam para syuhada, Bu ya. Ada makam para syuhada, iya. Sini Gunung Uhud sininya. Ada makam para syuhada, Bu ya. Nah, Ibu, walaupun dikatakan hidup di sana, Ibu ya, udah beda apa? Beda alam, Bu ya. Nah, walaupun hidup, Bu ya. Tidak sama dengan kehidupan di dunia, Bu ya. Nah, karena mereka tidak bisa mendengar orang yang berdoa kepada mereka. Nah, kan pada berdoa kan di sana kan, di Gunung Uhud itu kan di Di bawah Gunung Uhud. di pemakaman syuhada itu kan pada berdoa. Nah, terus mereka nggak dengar? Karena enggak, kan sudah meninggal. Walaupun hidup kan hidupnya di alam lain ya, kalau di sini udah dikatakan di surga, Bu ya, kalau para syuhada itu. Iya. Ngedenger enggak? Padahal dikatakan di sini oleh Allah hidup kan? Hidup, dikasih rezeki, dikasih kenikmatan, Bu ya. Nah, jadi Ibu yang pada haji, yang pada umroh ke sana, Bu ya, walaupun pada berdoa di situ, Bu ya, nah yaitu mereka juga tidak mendengar, walaupun dikatakan oleh Allah hidup kan? Ya, dikasih rezeki, dikasih kenikmatan kan? Nah, tapi tetap tidak mendengar. Kenapa? Karena emang alamnya sudah beda. Paham, Bu ya? Nah, kemudian kata ibu-ibu umpamanya, itu ibu-ibu kalau ke makam kok ngedoain assalamualaikum ya ahlul kubur gitu ya. Terus nanti di kuburannya juga ngedoain untuk ahli kubur gitu, Bu ya. Nah, itu tetap nggak ngedengar, Bu ya. Nggak ngedengar. Terus ada yang ngotot-ngotot, Bu ya. Ada yang ngotot, Bu ya. Ada yang ngotot. Yang ngototnya juga ya orang pintar, Bu ya. Makanya kayak saya kemarin, Bu ya. Yang namanya hidayah itu mahal, Bu ya. Hidayah itu mahal. Jadi, Bu, hidayah itu tidak bisa dibeli dengan kepintaran, dengan kecerdasan, dengan harta, tidak, Bu ya. Dibelinya dengan apa, Bu? Dengan belajar, Takwa dan ketaatan kepada Allah, ya. Itu, Bu ya. Kalau umpamanya hidayah bisa diberikan kepada orang pintar, orang kafir juga banyak kok yang pintar. Tapi kan banyak yang nggak dapat, banyak yang nggak dapat hidayah kan? Iya. Jadi bukan dibeli dengan kecerdasan, dengan kepintaran, dengan dengan harta, Bu ya. Nah, tapi dibeli dengan ketakwaan dan apa, Bu? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah ya, Allah berikan hidayah. Paham, Bu ya? Baik. Kemudian tidak pula ya mampu untuk mengabulkan permohonan mereka ya. Jadi kalau ke kuburan itu bukan doa minta, Bu ya. Kalau ke makam itu bukan doa minta, tapi mendoakan ahli kubur. Terus ahli kuburnya ngedenger nggak? Enggak kan? Tapi kita kan dianjurkan kan untuk berdoa kan? Iya. Nyampe. Ibu kalau nggak berdoa gimana? Biar aja nggak ngedengerin, biar aja nggak doa gitu, Bu. Ya, tapi kan itu kan diperintah, itu kan ada syariatnya. Ya, walaupun yang mati didoakan sama kita hadir di situ, nggak dengar kan udah mati ya. Tapi kan itu syariatnya ada. Ya, Nabi juga kan ziarah mendoakan kan. Nah, terus nyampe enggak? Nyampe kan? Iya, nyampe. Walaupun tidak mendengar tapi nyampe kan? Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu itu kan suka selawat kepada Nabi ya. Selawat itu kan mendoakan Nabi, Bu ya. Nah,
Ngedenger nggak nabinya apa namanya doa ibu? Enggak. Iya. Tapi nyampe nggak? Nyampe. Nyampe gitu. Ya, kan tahu ada malaikat. Kan nyampein. Paham Bu ya? Itu katanya ngapain katanya? Ya, yang di TV juga Bu ya, yang di YouTube juga. Ngapain katanya ngedoain, ngapain katanya ngasih salam katanya kalau nggak ngedenger pasti denger. Gitu kan? Ya, ada kan yang ngotot begitu ada kan? Banyak. Iya, ngotot itu kan ada kayak gitu ya. Padahal udah jelas di beberapa surat Bu ya. Surat Ar-Rum, surat An-Naml Bu ya. Surat Fatir. Kan itu udah jelas yang mati tidak bisa mendengar. Tapi didoain sampai. Jelas Ibu ya? Kalau doain ya sampai. Ya sama. Ibu selawat itu pasti ngedoain Nabi kan? Iya, selawat pada Nabi kan? Emang terus langsung dari mulut kita gitu nyampe ke Nabi. Nabi tahu kita yang ngedoain. Ya enggak kan? Tapi nyampe kan? Paham ya? Ya, tidak pula mampu untuk mengabulkan permohonan mereka Bu ya, sebagaimana telah disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu tadi yang disebutin Bu ya, ada beberapa surat Bu ya. Maka tidak ada itu kontradiksi Bu ya di antara ayat-ayat tersebut. Nggak ada Bu, nggak ada kontradiksi Bu ya. Jadi jelas kan? Jelas Bu ya. Coba di sini ada pertanyaan nggak? Jelas kan Ibu ya? Jadi yang mati tidak bisa mendengar. Tapi mendoakan disyariatkan, nyampe gitu Bu ya. Jangan mentang-mentang kita mendoakan, kita ngasih salam, terus yang mati ngedengar. Kan enggak. Kata siapa? Kan kata Allah. Gitu Bu ya. Gak usah ngotot-ngotot amat. Langsung mendengar itu tadinya waktu belum belajar. Bu, Iya. Bu, ini sekedar ini aja. Kalau mendengar ya Bu, kan seumpamanya anaknya banyak, pada doain semua, itu kan bingung dengernya ya Bu. Nah, itu loh masuk Itu logikanya ya. Itu maksudnya gitu maksudnya. Jadi jangan suka ngotot Bu ya. Ngapain katanya ngedoain kalau dia nggak ngedenger? Ngapain kita ngasih salam kalau nggak dia ngedenger? Pasti dia ngedenger. Kan itu yang ngotot begitu juga kan yang di TV, yang di Kalau nggak dengar ya Bu ngucapkan terima kasih. iya. Langsung ya gitu. Iya, terima kasih. Oh iya, terima kasih. Iya langsung. Jangan ngedoain. Jelas Ibu ya. Jadi orang yang meninggal tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan permohonan gitu Bu ya. Tapi disyariatkan kita untuk mendoakan, kita untuk ziarah kubur ya. Ziarah kubur kan disyariatkan kan? Apalagi ngejar-ngejar. Apalagi ngejar-ngejar nggak mungkin. Iya, boro-boro tuh. Boro-boro mau ngejar-ngejar Ya, orang. makanya jangan takut. Apa namanya? Bisa kembali ke dunia juga enggak gitu Bu Ibu, ya. tapi Abi mah bukan dia. Iya, tapi sieun teh sieun. Tapi Abi sare di kamarna kan menantu Abi terus mengantunkeun ya. Antunkeun tapi di nuju hidupna teh ngomong lagi belum meninggal ke saya belum ketemu Bu. Terus saya tidur di kamar dia. Terus pertanyaannya apa? Dan banyak-banyak ceritanya. Saya lagi begini ada yang tidur dia. Di pinggir saya dulu bagaimana Bu? Ada yang tidurnya siapa? Ya itu ya orang itu. Anak saya yang meninggal itu. Ya Korina. Korin itu. Susunya udah gede apa masih kecil? Mantu. Oh, mantu. Iya, Oh, mantu. Korinnya itu Bu ya. Mantunya meninggal. Iya. Enggak. Itu bukan dia datang Bu ya. Itu korinnya. Kalau memang benar itu korinnya Bu ya. Saya kesana gini. Abi ada jalan tidur di situ Apa karena pikiran halusinasi juga bisa Bu ya. Halusinasi juga bisa. Kalau memang benar-benar jelas itu korinnya Bu ya. Saya paling saya mah tidur aja. itu juga kan cuman Ibu taunya cuman sebentar aja itu ya Bu. Iya, nggak mungkin Iya, terus ya. gitu maksudnya. Iya. Cuma sekilas aja gitu loh, kayak kelihatan gitu. Di mana sih? Kamu Enggak mungkin halusinasi juga mungkin Ibu. Halusinasi ya. Bisa halusinasi Bu ya. Almarhum tidur di situ kata saya. Iya, halusinasi Ibu itu ya. Gitu saya nggak lari biar aja kata gitu. Iya. dengar belum orang meninggal nggak bisa. Dah, halusinasi itu Bu ya. Macam-macam saya tuh, biar saya
Jadi nggak usah diyakini kalau mantu ibu tidur di samping ibu. Saya juga nggak ngomong-ngomong baru di sini loh. Iya. Nggak usah ibu ya, kalau yang begitu-begitu nggak ada pentingnya kok diceritain juga. Tapi kalau di sini untuk bertanya boleh bu ya. Nah, kalau diceritain tidak untuk bertanya mah nggak ada manfaatnya juga bu ya. Kan ibu mah nyerita di sini kan untuk bertanya kan. Dapat kan jawabannya kan? Apa? Korin kan? Kalau nggak korin halusinasi. Tapi ada yang jahil ya bu korinnya. Ada yang jahil korinnya. Korin? Iya. Enggak sih, korin mah ya. Korin itu teman kan bu ya. Itu kok ngejahil. Ada yang saya kan punya ada tuh kakak iparnya meninggalnya jatuh dari pohon kelapa, perempuan. Itu asal masuk ke dalam ke rumahnya anak adik saya tuh didadahin kata korin itu bu ya. iya ada itu kan Ditepakin gitu. iya ada uang di atas ibu kan takut Kalau enggak korin itu memang anaknya halusinasi bu ya. Kalau enggak korin mah halusinasi gitu ya. Ya kalau jahil enggaknya ya enggak, saya enggak dengar ceritanya kalau korin itu jahil bu ya. Kalau saya dengar ceritanya korin jahil ya mungkin saya bisa nyampein. Karena enggak ada di tapi saya kata ceritanya. saya Imam Korin tapi kata saya iya korinnya gitu kemana aja tuh diikutin anak ibu semua ikut terus katanya Itu mungkin halusinasi bu ya. Emang kalau cerita begitu mah banyak bu ya. Cerita anak begitu mah banyak ya. Umpamanya nih contoh, ini contoh bu ya. Ada bapaknya dinas gitu ya, terus meninggal di sana. Terus anaknya itu masih kecil katanya. Anaknya itu ngeliat katanya. Ya kecil nggak kecil lah gitu, udah ngerti lah gitu, ngelihat bapaknya gitu. Ya mungkin karena dia ini kangen gitu ya, halusinasi ya. Kalau enggak mungkin ya korinnya gitu, gitu bu ya. Jadi kayak ada gitu ya. Iya kayak ada gitu ya. Baik bu ya, maka tidak ada, jadi nggak ada kontradiksi bu ya antara orang mati. Ada yang bilang bisa mendengar bu ya, tapi kalau kata Allah tidak bisa mendengar ya udah kita ikutin apa ayat-ayat dari Allah gitu bu ya. Paham tuh bu ya? Yakin iya, karena kan kita kan baca ayatnya kan. Iya baca ayatnya. Paham tuh bu ya? Baik ibu, apabila dikatakan kepadamu ya, bolehkah menggunakan nama abdu bu ya yang dinisbatkan kepada selain Allah bu ya? Seperti umpamanya Abdul Nabi atau Abdul Husain gitu ya. Tidak boleh bu ya. Abdu itu kan hamba bu ya. Jadi nggak boleh umpamanya maaf ya, Abdu apa? Abdul Wahab. Abdul Wahab bu. Wahab memang ada nama Allah. Jadi dinisbatkannya kepada nama-nama Allah bu ya. Pada nama-nama Allah yang 90 apa? 99 apa sih namanya? Asmaul Husna ya. Jadi kalau dinisbat 99. Iya, kalau dinisbatan kepada Asmaul Husna itu boleh ya. Tapi kalau dinisbatan kepada selain Asmaul Husna tidak boleh bu ya. Karena kan Abdul itu hamba bu ya. Umpamanya kalau pohon bahasainnya kalau batu apa namanya? Ya pokoknya tidak boleh dinisbatan kepada selain Allah gitu bu ya. Paham bu ya? Jadi kalau namain anak itu harus jelas ibu ya. Kalau pengen hamba Allah, ibu lihat dulu dari apa namanya Asmaul Husna. Jadi dinisbatkannya ke Asmaul Husna. Boleh bu ya. Tapi selain ke Asmaul Husna tidak boleh. Gitu bu ya. Paham bu ya? Wahid nomor 1. Ya itu kan nama Allah juga. Allah. Iya, nama Allah. Baik ya. Jadi ibu tidak boleh karena karena bu ya para imam juga itu mengharamkan penisbatan nama abdu kepada selain Allah. Haram bu ya, haram hukumnya ya. Kemudian maka wajib hukumnya yaitu merubah nama tersebut gitu ya. Jadi kalau namanya jelek ibu ya, namanya jelek artinya gitu bu ya, itu harus diganti gitu ya. Tapi kan kalau kadang-kadang kan orang kan nggak tahu juga bu ya, sampai mati tetap aja namanya itu gitu ya. Umpamanya ada yang namanya Dasim gitu ya.
Dasim itu kan nama Iya. jin Bu ya, jin Dasim. Iya, Tapi Bu, ada ada. Bu orang yang sampai meninggal. Nah, terus tetap aja namanya iya. itu. Dasim ya. Kemudian ini Bu ya, Jahim. Jahim ada Bu ya. Ini Bu ya, nama Naria itu harus diganti Bu ya. Novi, Hah? Novi kan setan perempuan katanya. Iya, Iya. pokoknya jadi gini aja kalau mau namain anak yang jelas-jelas aja Bu ya. Iya. Mantuku namanya Nopi. Dia kan banyak ya. Hmm. Emang maksudnya nama itu kayaknya keren gitu. Keren gitu, ya Bu. itu ya. Nopi. Jadi kalau mau namain anak apa Bu? Anak setan. Harus tahu Setan perempuan. Anak setan. akan kayak apa namanya, kan ada kan yang namanya Nadia tuh banyak Bu ya, Iya. banyak. Itu kan Nadia itu kan neraka Bu ya. Nardi juga kan. Panjangannya sih. Nardi juga neraka. Nggak tahu deh, pokoknya kalau Naria pasti neraka Iya, gitu ya. gitu. Kalau Nar pasti neraka gitu ya. Paham Bu ya? Jadi tidak boleh namain anak Bu ya yang kita tidak jelas, tidak paham Bu ya. Ya kan sudah sering saya cerita juga ya. Jana itu waktu di SMP kan temen deketnya gitu ada namanya Naria gitu ya. Terus kata gurunya, kamu mah katanya nama neraka katanya gitu. Itu namanya nama kayak Jana katanya surga katanya gitu. Kan bahasa Arab, Bu. Iya, jangan jadi asal jangan ngambil bahasa Arab Bu ya kalau tidak tahu artinya gitu Bu ya. Kalau Ibu berani umpamanya ada yang namanya Naria, Ibu berani suruh diganti Bu ya. Karena Naria itu neraka. Kalau ada tulisannya seperti Narwati gitu. Sama dananya Ya, Naria mah tetap aja tetap kayak neraka kalau umpamanya kita ngambil ke bahasa Arab. Bu Sunarti. sama Ya Allah dananya alam. juga. Kan Narti panggilnya Nar gitu. Iya, Nar. Itu ya, Nar kalau panggilannya. nama-nama Jawa kan gitu ya. Iya, Sunar nama gitu, Jawa. Sunar. Kalau Nar Bu, gini Bu ya. Mario. Kalau Nar Bu ya, bahasa Arabnya itu neraka. Kalau Nur bahasa Arabnya Cahaya. Ya, gitu Bu ya. Nah, jadi gitu Bu ya. Nur neraka. Iya, gitu Bu ya. Jadi kalau ada yang maaf Bu ya, kalau umpamanya sekarang udah tahu kalau nar itu neraka, nanti punya cucu apa jangan dikasih nama yang ada nar-narnya Bu ya. Walaupun niatnya enggak neraka kan. Yang namain Nari aja kan dia enggak niat mau namain anaknya neraka kan. Iya, karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Dia nggak tahu artinya. Karena dia mungkin ngepen apa namanya sama salawat Naria Bu ya. Iya, mungkin ngepen sama salawat Naria, jadi kan ada salawat Naria gitu ya. Nah, udah jadi anaknya dinamain Naria atau mungkin cucunya dinamain Rania gitu ya. Kenapa? Karena ada salawatnya, salawat Naria gitu. itu berarti selawat neraka. Itu ya. Jadi kalau namain anak yang jelas-jelas aja Bu ya. Ya pengarangnya ibu salah mengebaca kok itu. Nah, Ya salawat Naria. Iya. Nggak tahu. Iya, kenapa? Nggak ada artinya. nggak Bu, tahu. Nggak tahu artinya. yang ngarang itu ini Bu, maksudnya kalau ada itu biar nggak masuk neraka gitu kali maksudnya. Nggak tahu, pokoknya taunya salawat Naria gitu ya. Gitu. Nah, jadi Ibu tidak boleh dinisbahkan kepada apa Bu? Pada nama selain Allah Bu ya. Dan kalau namain anak juga tidak boleh apa Bu? Tidak boleh ngasal mentang-mentang itu ada di Al-Qur'an terus apa Bu? Dinamakan kepada anak gitu ya. Ibu waktunya juga Bu ya. Sekarang kita makan masih itu Bu ya, masih agak lama aja Bu ya. Di ini aja tanya jawab aja Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk mengisi sampai azan Bu ya. Tanya jawab aja. Saya mau nanya Bu. Mangga.